Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kami memulaikan presentasi kami, perkenalkan kami dari kelompok 6 dan judul makalah kami Strategi Unit Bisnis. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pendahuluan dulu. Saya akan bacakan dalam berbisnis seorang wirausahawan dituntut agar mampu membuat dan memiliki strategi yang terbaik, karena strategi yang digunakan tersebut akan memberikan kontribusi dan pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup usaha. Mengingat dalam dunia usaha, seseorang wirausahaan akan menemui berbagai variabel-variabel eksternal yang mempengaruhinya, seperti kebijakan keputusan, bahan baku yang digunakan, sumber daya pengelola, kebijakan manajemen usaha, termasuk timbulnya persaingan dan pencipta produk baru yang menyerupai barang yang kita produksi. Pada saat kondisi seperti itulah saat diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil keputusan maupun langkah-langkah tertentu untuk mempertahankan usaha tersebut. Strategi bersaing juga diperlukan terkait dengan teknik atau cara-cara yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha tersendiri. Unit bisnis strategi adalah bagian terpisah dari organisasi bisnis yang memiliki tujuan dan strateginya sendiri serta merencanakan secara independen, terpisah dari bagian lain perusahaan. Oleh sebab itu, biasanya manajer masing-masing unit bisnis bertugas untuk memutuskan tujuan pasar strategis bersaing dan keuntungan yang harus dikejar. Oke teman-teman, saya akan langsung masuk di pembahasannya. Memanfaatkan peluang bisnis dalam upaya pengembangan peluang individu entrepreneur. Tidaklah masing-masing entrepreneur berupa memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang ada. Untuk itu, entrepreneur cenderung mempunyai kebutuhan yang kuat bagi pencapaian presentasinya dengan kecenderungan penanggung risiko yang lebih cukup. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan lagi. Di sini ada gagasan baru serta memahami bagaimana cara mengembangkannya sebagai berikut. 1. Di sini ada mengetahui peluang. 2. Menilai kecocokan pasar. 3. Mendapatkan sumber daya. 4. Penawaran produk berupa barang dan jasa. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, si Norma. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Yofik. Pembahasan ciri-ciri entrepreneur strategik adalah memiliki kemampuan untuk memikirkan kenyataan pada masa depan dengan bentuk mengkreasi produk, inovasi proses bisnis baru atau industri yang menyeluruh. Beberapa individu mengembangkan suatu peluang baru dengan kreasi dan inovasi. Pemanfaatan peluang bisnis. Dalam upaya pengembangan peluang, individu entrepreneur di dalam masing-masing entrepreneur berupaya memanfaatkan dan mengembangkan peluang yang ada. Untuk itu, entrepreneur cenderung mempunyai kebutuhan yang kuat bagi pencapaian prestasinya. Dengan kecenderungan menanggung resiko yang lebih besar, ketekunan yang lebih besar, mempunyai komitmen terhadap tugas yang lebih besar, dan toleransi terhadap hal yang mendua atau ambigu. Tim entrepreneur merupakan kelompok individu dengan keterampilan kolektif, serta sering pula saling melengkapi keterampilan dan sumber daya dalam suatu ventura baru. Walaupun individual dan tim entrepreneur merupakan kunci dalam pengembangan produk, pengertian strategi bisa juga diartikan sebagai tindakan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi ataupun situasi lingkungan yang terjadi, baik itu sesuatu yang terduga maupun yang tidak terduga.
Membangun model bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, dibutuhkan suatu kerangka pemikiran yang sistematis, yang disebut model bisnis. Umumnya, suatu model bisnis tersusun dari 5 unsur. Yang pertama, 1. Siapa yang akan dilayani. 2. Apa yang diberikan dalam pelayanan tersebut. 3. Bagaimana memberikan hasil barang atau jasa itu. 4. Bagaimana cara agar uang atau keuntungan dapat dihasilkan. 5. Bagaimana cara diferensiasikan dan upaya umum mempertahankan keunggulan bersaing. Suatu model bisnis adalah suatu metode perusahaan untuk menghasilkan uang atau keuntungan. Dalam lingkungan bisnis yang ada, model bisnis yang sederhana pada dasarnya menekankan bagaimana cara membuat barang atau jasa yang didapat dijual sehingga dapat menghasilkan pendapatan keuntungan yang besar. Cara menyusun strategi bersaing dalam berbisnis terdiri dari beberapa, yaitu riset target pasar dan lingkungan pesaing, kenali situasi bisnis, tingkatkan brand awareness dan pelayanan, mengidentifikasi sumber keunggulan bisnis, perbanyak mitra. Adapun alasan mengapa pendapatan itu penting dalam model bisnis adalah 1. Pemahaman tentang sumber-sumber pendapatan yang terdapat di pasar, khususnya menentukan keuntungan pada setiap sumber. Yang kedua, pemahaman tentang beban dari sumber-sumber dana yang dapat dibebankan kepada pelanggan. Strategi bersaing. Lingkungan bersaing merupakan faktor-faktor di dalam suatu industri yang mempengaruhi strategi perusahaan yang mencakup pelanggan, pemasar, para pesaing, substitusi, dan pendatang baru masuk. Manajer strategi umumnya berorientasi pada lingkungan yang dapat memberikan hasil yang menguntungkan, di mana mereka mencari upaya untuk mendapatkan keunggulan bersaing. Konsep yang dikembangkan dalam lingkungan bersaing di dalam suatu industri, dan konsep ini sering berguna untuk kelompok perusahaan atas dasar kesamaan. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan pembahasan dari teman saya Norma. Di sini ada kesimpulannya ya. Dari awal saya udah baca, biarpun cara bacaan saya kurang, mungkin teman-teman bisa pahami dengan adanya teksnya atau ada PPT-nya ya. Di sini ya, langsung saya ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari penjelasan saya itu, pemanfaatan peluang bisnis dapat dilakukan secara efektif melalui perumusan strategi bersaing yang baik dan tepat. Artinya, peluang adalah suatu keadaan dalam lingkungan eksternal yang jika diolah atau dieksploitasi akan dapat membantu perusahaan mencapai daya saing strategi sehingga dapat menghasilkan keuntungan dan pendapatan. Nah, di halaman ini halaman terakhir ya, dan kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini, dan terutama sama Ibu Dina. Kami minta terima kasih banyak telah dibimbing selama ini. Kami dari kelompok 6 kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga jika ada kesalahan cara kami untuk membaca, cara kami untuk menjelaskan presentasi kami, karena ini baru pertama kali kami presentasikan melalui video. Oke teman-teman, kami dari kelompok 6 kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.